Tes 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 tes. Ada suaranya nyampe Pak Bu? Nyampe. Ada, Jelas enggak? Pak. Nyampe. Ada. Oh iya. Tapi sinyalnya itu agak mendung sekarang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Baik, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Ada yang hari ini anak-anak? Bukan mal. Perutnya tuh sakit tapi Ya, alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya, anak-anak. Ya. Karena rasa sakit itu gak enak. Siapa yang mau sakit? Nggak mau. Tentu nggak ada yang mau sakit. Makanya kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, yaitu nikmat sehat. Iya, Pak Guru. Oke, pada hari ini kita lebih dulu mengabsen ya. Ada yang nggak masuk? Udah, lu Pak Guru. Ada yang masuk? Masuk semua nih ya? Masuk semua. Oh ya. Mas Fuad ada ya? Siap, hadir Pak Guru. Laila Hidayah? Ada. Lutfi Husnaini? Ada ya? Ada. Ahmad Jalani? Ada. Hadir ya, hadir. Wah. Terus Marli Hatin? Hadir, Pak Guru. Ya, syukur. Terus Husnul? Adira. Oh. Maskur? Ada Maskur? Tadi ada Pak Guru. Ada kali ya? Iya, Binti Umi ada ya? Oh, Kamalia. Oke, jadi hari ini hadir semua lah ya. Hadir semua. Anak-anak. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang lalu. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu seperti biasanya. Coba Mas Fuad, saya. doanya ya. Ya. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita nanti tidak mendapat halangan suatu apa ya anak-anak ya. Amin. Oke, pelajaran hari ini Pak Guru akan meneruskan pelajaran yang lalu, yaitu yang berjudul awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah itu sangat berhati-hati. Karena apa? Karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang kafir Quraisy itu mempunyai sifat dan karakter yang sangat luar biasa. Contohnya yaitu suka berfoya-foya, suka mabuk-mabukan, suka berperang, suka membunuh anak perempuan. Karena anak perempuan itu dikhawatirkan tidak bisa
ikut berperang. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati karena apa? Mengetahui adat bangsa Arab waktu itu memang seperti itu. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan hati-hati ya. Iya, Pak. Terus Nabi Muhammad mempunyai cara-cara dalam berdakwah. Yang pertama itu dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Yang kedua dengan cara terang-terangan. Dengan cara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad dalam berdakwah sangat berhati-hati, terutama Nabi Muhammad berdakwah melalui istrinya, lewat istrinya. Istrinya didakwai lebih dahulu, diberi fatwa-fatwa tentang keislaman, tentang kebaikan dalam Islam. Akhirnya istri Nabi Muhammad masuk Islam. Alhamdulillah. Selanjutnya fokus pada anaknya, yaitu anak Nabi Muhammad, yaitu anak angkatnya yang pertama, yaitu anak angkat yang bernama Zaid bin Harisah. Itu lewat keluarga lebih dahulu ya. Kemudian Nabi Muhammad merambat lagi ke sahabat-sahabatnya ya, dalam berdakwah, yaitu terutama dalam keluarganya itu Ali bin Abu Thalib. Itu didakwai oleh Nabi Muhammad, keluarganya seperti orang per orang atau door to door ya, door to door. Ali bin Abu Thalib itu pun masuk dalam kalangan Islam karena dakwah Nabi Muhammad sangat berhati-hati, lemah lembut, sehingga Nabi Muhammad mempunyai sahabat-sahabat yang masuk Islam. Yang selanjutnya itu Ummu Aiman. Ummu Aiman pengasuh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pengasuh Nabi. Terus lagi Abu Bakar As-Siddiq, mereka masuk Islam ya, karena apa? Didakwahi dan diberi pengetahuan oleh Nabi Muhammad tentang keislaman. Akhirnya Abu Bakar sendiri masuk Islam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, karena Abu Bakar sendiri mempunyai sahabat yang paling banyak ya dalam masuk Islam lebih dulu. Itu Nabi Muhammad mendakwai Abu Bakar As-Siddiq, lalu membisik-bisikkan lah ya, bisik akhirnya dengan petua Islam, dengan keagamaan Islam, Abu Bakar memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, akhirnya berkumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu datanglah sahabat-sahabat Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, sahabat Nabi, terus Zubair bin Awam, sahabat Abu Bakar juga datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Terus ada lagi sahabat Nabi dan sahabat Abu Bakar, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas. Mereka datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam untuk didakwai dan diberi petua oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu Talhah bin Ubaidillah, yaitu sahabat Abu Bakar, ikut juga dalam dakwah Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Arqam. Terus datang lagi Abu Ubaidah bin Jarrah, itu sahabat Abu Bakar juga datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam untuk menimba ilmu keislaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Arqam bin Abil Arqam itu sendiri sahabat dari Abu Bakar, menjadi tempat
dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari sehingga tiap minggu tiap bulan di situ dakwah Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat-sahabat lebih banyak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya sampai di rumah itu, di rumah Arqam bin Abil Arqam, dengan cara sembunyi-sembunyi dakwahnya itu sampai 3 sampai 4 tahun. Untuk Pak Guru. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tantangan juga dari orang kafir Quraisy. Ada yang mencemooh, ada juga yang tidak senang terhadap dakwah Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sangat berhati-hati dalam melaksanakan dakwah dalam kurun 3 sampai 4 tahun. Dalam dakwah tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mendakwahkan kepada mereka untuk mendakwahkan kepada keluarganya masing-masing. Antara Utsman bin Affan di keluarga tersebut didakwahkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya menerangkan tentang keislaman. Zubair bin Awam juga, sahabat Abu Bakar, itu menyiarkan juga kepada keluarganya dakwah tentang keislaman. Sa'ad bin Abu Waqqas juga, Talhah bin Abu Dilah, juga Abu Ubaidah dan bin Jarrah, serta Arqam bin Abil Arqam. Di situ keluarganya dimasukkan dakwah-dakwah dari Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka juga ikut bergabung dalam rombongan rombongan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW itu sangatlah berhati-hati dengan kesabaran, ketabahan mereka lewati. Tapi hambatan tetap ada saja. Karena apa? Orang kafir Quraisy itu memang belum sangat mengetahui tentang keislaman, agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya turunlah ayat yang memerintahkan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fa'da bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya itu maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik, yaitu perintah dari Allah untuk bersiar secara terang-terangan. Itu dakwah yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dengan cara terang-terangan. Itu perintah dari Allah, perintah yang kedua. Yang pertama itu jangan sembunyi-sembunyi, itu perintah yang kedua itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwah terang-terangan itu juga sangat banyak hambatan-hambatan yang Nabi Muhammad lalui. Dengan dakwah secara terang-terangan, dengan mengumpulkan sanak keluarga, dikumpulkan di situ, kemudian diberi dakwah atau petuah-tuah tentang keislaman oleh Nabi Muhammad dengan adanya jamuan jamuan keluarga, jamuan orang Arab itu juga dimasukkan dakwah-dakwah, tapi juga ada yang langsung masuk Islam secara langsung, juga ada yang
masuk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi juga ada. Ada yang menolak juga ada, yang menolak secara halus juga ada yang menolak secara terang-terangan. Dalam dakwah secara terang-terangan ini ada yang masuk secara langsung, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu paman Nabi Muhammad itu sendiri masuk Islam secara langsung. Karena dalam pikiran mereka mungkin Islam itu lebih bagus daripada agama nenek moyang mereka. Terus yang kedua itu Umar bin Khattab. Itu masuk secara langsung juga. Karena apa? Mungkin dalam pengalaman Umar bin Khattab itu menelusuri tentang keimanan, tentang dakwah Nabi Muhammad itu mungkin masuk akal dibanding agama nenek moyang mereka, ya. Terus ada juga yang menolak secara langsung, yaitu saudara Nabi Muhammad sendiri, yaitu paman Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu terang-terangan. Kenapa? Mereka termasuk Abu Lahab itu orang yang terkenal di kalangan bangsa Arab. Maka ayah Abu Lahab itu tidak mau dirinya itu dicemooh oleh masyarakat Arab ini, karena termasuk Abu Lahab itu orang yang terpandang di dalam kafir Quraisy, ya, kafir Quraisy. Bagaimana anak-anak? Apakah kedengaran? Jelas, Pak Guru. Jelas Pak Guru. Jelas apa putus-putus anak-anak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala dengan sinyal, ya. Walau di sini dalam keadaan mendung, mungkin mau hujan, tapi alhamdulillah sinyal tetap ada. Mungkin Allah memberikan sinyal kepada kita untuk kita dalam belajar bersama, ya. Orang kafir Quraisy itu sangat membenci dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dakwah Nabi Muhammad mungkin, ya, dalam dakwahnya itu kurang disenangi atau kurang dimengerti oleh bangsa Arab itu sendiri. Adapun alasan-alasan orang kafir Quraisy itu menolak ajakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Beberapa alasan orang kafir Quraisy itu menolak ajakan Nabi Muhammad SAW itu takut. Yang pertama itu takut orang yang punya kedudukan nanti akan tergeser oleh orang-orang Islam. Takut yang punya kedudukan tinggi dalam bangsa Arab itu takut tergeser oleh orang Islam. Karena orang Islam makin lama mungkin diperkirakan makin banyak. Karena orang Islam sangat berkembang. Kekhawatiran yang kedua yaitu hilangnya kasta. Karena bangsa Arab dulunya itu berkasta-kasta. Ada yang kasta yang musik, ya, orang yang tajir, orang yang punya kedudukan tinggi dalam kafir Quraisy itu takut kehilangan kastanya. Tajir itu apa Pak Guru? Nah, takut tersenggol, ya, betul. Nanti kalau tersenggol nanti kan jatuh. Ada yaitu kasta yang paling tinggi itu kastanya orang yang mempunyai hartanya banyak. Nah, itu mulai masuk. Orang yang hartanya banyak itu mempunyai kasta yang tinggi, sosialnya tinggi. Orang yang kastanya rendah itu seperti orang yang dijual belikan oleh bangsa Arab. Contohnya
budak-budak itu ya, betul. Terus alasan yang ketiga yaitu orang kafir Quraisy menganggap dirinya mempunyai sosial yang tinggi dibanding orang-orang Islam, karena sosial mereka itu menganggap dirinya tinggi, karena mungkin yang dianggap tinggi itu orang yang punya jabatan ya, jabatan tinggi, orang yang kaya, saudagar itu punya sosial yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang Islam. Karena orang Islam kan derajat martabatnya itu disamakan, tidak ada membeda-bedakan. Allah mau tidak membedakan derajat atau pangkat. Maka dari itu mereka orang kafir Quraisy menganggap dirinya itu sosialnya itu tinggi ya, tinggi. Yang keempat yaitu takut hilangnya perdagangan patung dan karena zaman dulu itu banyak yang mempunyai keahlian membuat patung, keahlian menjual belikan patung. Patung-patung itu untuk disembah oleh bangsa Arab itu sendiri. Makanya mereka takut kehilangan kegiatan kerjanya tiap hari itu, pencahariannya untuk pencaharian tiap hari itu membuat patung, menjual belikan patung. Itu takut kalau masuk Islam nanti nggak bisa jual patung lagi, kalau masuk Islam nggak bisa bikin patung lagi. Makanya mereka takut kehilangan pencaharinya dalam sehari-hari. Jadi nggak punya uang ya Pak? Miskin. Ya. Nanti nggak punya uang karena apa? Orang kalau udah masuk Islam itu nggak bisa bikin patung lagi dan nggak bisa jual patung lagi. Ya Pak Guru ya. Ya. Oke. Tadi pelajaran awalnya dakwah. Tadi udah Pak Guru terangkan ya, Pak Guru terangkan. Nah, Pak Guru mau tanya kepada kalian. Apakah sudah maksud dengan keterangan Pak Guru tadi, anak-anak? Ya. Halo Pak. Ngantuk. Oke. Ngantuk Pak ya? Oh, buat ngantuk. Mungkin buat tadi pagi tidak mandi kali ya. Jadi suasananya ngantuk. Tuh. Ke belakang dulu ya Pak Guru ya. Mau cuci Ya, muka. boleh, silakan. Cuci muka dulu ya. Oke, anak-anak. Ini habis 2 Pak, jadi gerah banget. Ya. Wah. Apakah ada anak-anak yang mau tanyakan sama Pak Guru atas keterangan tadi? Coba siapa yang mau bertanya? Ada. Pak Guru ya. Udah cuci muka. Ya, Mas Fuad udah raup. Darau. Ya. Iya Pak Fuad. Tadi Pak Guru sudah menerangkan tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Coba ada yang tanya tadi? Ada buku Pak Ada yang Guru. tanya? Gimana? Saya mau tanya boleh? Pak Guru. Iya boleh. Silakan. Tadi nggak ketiduran sih ngantuk ya jelas. Oh iya, iya. Tadi Jawab dakwah yang sembunyi-sembunyi di rumahnya siapa ya Pak? Tadi lupa kayak di rumahnya namanya siapa gitu. gantian. Oh, nanti. iya, 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 iya. Tadi Bosrul ya? Pak Guru. Iya, tadi ya? tadi Betul ya? Oke. dakwah yang sembunyi-sembunyi Ya. di rumahnya siapa ya gitu tadi. Oke, Pak Guru akan menerangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW di tempat siapa ya tadi ya? Nah, oke. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu bertempat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di situ Nabi Muhammad memberikan petuah-petuah kepada sahabat-sahabatnya, dari sahabat Abu Bakar, ada sahabat Abu Bakar, terus ada lagi Zubair bin Awam, sahabat Abu Bakar. Di situ di tempat
Arkom bin Abil Arkom, disitulah tempatnya. Husnul. Udah paham Husnul? Ya, terima kasih Pak. Tadi mandan lupa. Ya, makasih. Saya mau nanya Pak. Enggak apa-apa. Coba yang tanya lagi siapa? Saya Pak. Ini Pak Oh Guru. iya, silakan buat. Itu yang apa? Anak angkatnya Nabi Muhammad. Tadi siapa ya Pak Guru ya? Saya lupa loh, tidur sila, ngantuk. Oh iya 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 ya. Terima kasih. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Itu orangnya ganteng, penuh teka-teki. Wow. Buat orangnya ganteng, penuh teka-teki. Oh iya. Iya. Siapa dia? Itu anak angkat Nabi Muhammad SAW yang diangkat oleh Nabi. Namanya itu Zaid bin Harisa. Jadi itu anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ada yang tanya lagi? Ada Pak, saya Pak. Ya Ahmad, silakan Ahmad. Ya. Ini Pak, saya lupa nih. Ingin tanya, nama-nama patungnya apa tuh Pak? Ada berapa? Oh iya, nama-nama Iya. sebenarnya. Tapi ini, ya, nama-nama patung itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang paling besar-besar itu ya Pak Ahmad, ada nama patung namanya Lata. Lata itu ya. Ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu yang sering kita ketahui itu ada 4, Ahmad. Ya. Ya, itu sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semasa itu. Ada yang tanya lagi? Oh ya, silakan tanya lagi. Sudah nggak ada? Sudah cukup Pak. Itu Pak Guru. Oh, oke. Terima kasih. Pak, mudah-mudahan tanya jawab ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan silsilah dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru mau kasih PR buat kalian. Ya Pak Guru. Ya. Ya, setelah yang sudah Pak Guru terangkan tadi, buatlah itu PR 4 nomor saja, nggak usah banyak-banyak ya, 4 nomor. 4 nomor nanti dikerjakan di rumah, mengambil keterangan yang Pak Guru terangkan tadi. Iya Pak Guru. Yang pertama, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dalam dakwah sembunyi-sembunyi ya. Itu pilih salah satu nak ya. Pilih salah satu. Yang kedua, bagaimanakah orang Arab menolak secara sembunyi? Menolak secara menolak Suaranya putus-putus. secara halus ya. Pak Guru Yang ketiga, yang menolak secara terang-terangan. Kedengeran tuh. Benar ya? Mau diulangi? Mau diulangi ya? Iya, nggak denger tadi. Yang ini PR buat anak-anak semua, nanti dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Ini tugas dari Bu ya. Yang pertama, sebutkan sahabat Nabi yang menjadi sahabat Nabi yang masuk Islam dakwah sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebutkan bagaimana cara orang Arab menolak secara halus. Yang ketiga, siapakah yang menolak secara terang-terangan
dalam dakwah Nabi ya. Yang keempat, siapakah anak Nabi Muhammad yang diangkat, anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu 4 saja lah ya nak ya. Silakan nanti digarap di rumah, besok dikumpulkan ya. Baik. Paham Pak. anak? Ya, Oke, terima kasih. Itu tugas dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Amin Allahumma amin. Oke. Rupanya pelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan menjadi pelajaran karena Nabi Muhammad menjadi teladan bagi kita semua. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa warzuqna istinaba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma fir min dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doanya banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat. Hati-hati anak-anak di jalan. Nggih, sampun Pak Nuruddin. Mau Alhamdulillah. istirahat dulu apa Bapak Ibu? Apa lanjut tinggal satu ya? Tinggal satu orang ya? Ya. Tinggal Bapak Maskur. Tinggal Bapak Maskur. Mau break dulu apa gimana Bapak Ibu? Apa tanggung? Kurang satu. Tanggung. Dilanjutkan aja. Ya. Monggo Bapak, terserah Bapak Ibu. Yang belum berarti Pak Maskur sama siapa? Pak Maskur sudah siapkah? Yang lainnya udah semua Terakhir, ya? Bu. Gimana Bu? Walah, Itu Pak alhamdulillah Maskur sudah muncul. selesai ya. Apa lanjut aja Pak Maskur, gimana Pak Maskur? Pak Maskur iya gimana? Mau sekarang apa break dulu? Maskur Halo Pak Maskur. Itu yang apa ya? Ada suaranya? suaranya nggak ada Pak Maskur. Pak Maskur. Tadi lagi terus. Kayaknya sih lebih cepat lebih baik. Tapi iya. kalau belum siap ya Setuju. nanti. Setuju. Nah, itu. Gimana Pak Maskur? Mau sekarang? Suaranya nggak muncul Pak. Suaranya belum ada Pak, tombolnya belum Pak, ada. tombol mikrofonnya yang bawah belum dipencet. Belum diklik. Izin ke belakang dulu, Bu. Oh, iya. Ya, boleh silakan. Mau break 5 menit apa gimana Pak Maskur? Sudah siap apa belum?
berisik ya jadi pusing